Banyak mama-mama yang nanya, "Mak, sebenarnya pijat bayi itu bermanfaat nggak sih? Terus usia berapa bayinya boleh dipijat?" Nah, kalau misalnya kamu sering mantengin Instagram sekolah emak di @sekolah.emak, di situ banyak klien-klien sekolah emak yang udah nge-share instastory-nya tentang gimana happy-nya, gimana cerianya bayi pasca ataupun selama dipijat. Dan di video ini nanti juga akan mama tampilin video-video mereka yang mereka share di Instagramnya, dan ini juga akan mama share juga di video ini menjadi satu rangkaian ya. Nah, kali ini Mama Nande akan membahas tentang apa sih manfaat pijat bayi dan keuntungannya apa untuk si bayi dan juga untuk ibu juga keluarga ya. Jadi jangan lupa terus tonton video Sekolah Emak bersama saya Bidan Febrina Oka, atau biasa dipanggil Mama Nande, dan ownernya Sekolah Emak. Jangan lupa ya. Hai mama-mama kesayangan yang sekarang lagi punya bayi newborn dan sering rewel, gak bisa tidur, mual muntah, gumoh, terus perutnya kembung, kolik, batuk, pilek. Sekarang gak usah pusing, bisa pijat bayi. Kali ini Mama Nande akan jelasin apa sih manfaat pijat bayi. Nah, jadi pijat bayi itu banyak sekali manfaatnya ya Mak. Yang pertama, bisa membantu bayi supaya tidurnya itu lebih nyenyak, lebih pulas. Jadi bayi newborn biasanya sampai 1 bulan pasca dia lahir di dunia, bayi itu masih beradaptasi dengan situasi dunia luarnya. Jadi biasanya dia malam itu gelisah ya, terus dari pagi sampai sore dia tidur waktu di dalam rahim. Nah, itu dia akan nampakkan atau lihatkan pada saat dia lahir. Jadi biasanya bayi newborn sampai usia 1 bulan pagi sampai sore tidur pules, malam mulailah bergadang. Nah, supaya bisa mengurangi keluhan itu, coba deh bayimu dipijat Mak. Pasti kelihatan bedanya luar biasa. Nah, yang kedua, bayi bisa jadi lebih rileks. Nah, kenapa? Karena banyak hormon endorfin ataupun hormon kebahagiaan yang keluar, sehingga bayi rasanya kok lebih tenang, lebih nyenyak, lebih santai. Kalau kamu Mak dipijat enak nggak? Enak ya, bayi juga ngerasain yang sama. Nah, yang berikutnya, bayi juga jarang menangis dan bisa membuat bayi merasa sangat dicintai. Kenapa? Karena bayi itu senang kalau dia itu dibelai, dipeluk, dicium, digendong. Nah, pada saat dilakukan pemijatan terjadi kontak antara kulit si pemijat dengan kulit bayi. Artinya sesi pemijatan itu juga gerakannya adalah dengan elusan, sentuhan, belayan. Apalagi kalau yang mijat itu si emaknya, lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi bayinya. Yang berikutnya, manfaatnya adalah mengurangi rasa sakit gigi. Kalau misalnya bayi mulai tumbuh gigi di usia sekitar 5 bulanan ya. Kemudian membuat berat badan bayi jadi bertambah. Kenapa? Karena sirkulasi darah jadi lebih lancar. Jadi kalau di badan bayi tuh kayak ada urat-urat yang kruwel gitu, yang bengkok-bengkok, itu bisa dilurusin sehingga sirkulasi darahnya lancar. Jadi seluruh makanan, oksigen dan kebutuhan bayi
bagaimana dia mengedarkan ke seluruh tubuh? Ya dari si darah tadi. Jadi kalau jalannya lancar, sirkulasinya lancar, maka seluruh nutrisi gizi itu akan tepat sasaran masuk ke seluruh organ-organ tubuh bayi. Kemudian melancarkan pencernaan. Jadi bayi-bayi yang susah BAB, kembung, terus kalau awamnya masuk angin, terus gumoh, itu biasanya ada problem di saluran pencernaan. Jadi di pijat bayi ini tentu yang melakukan harus yang paham anatomi ya, karena kalau terjadi problem di pencernaan berarti bagian perutnya harus dipijat. Kalau tidak tahu anatomi, kesalahan pemijatan pada perut bisa mengakibatkan fatal ya. Tujuannya membuat buang air besar jadi lancar, akhirnya buang air besarnya jadi tidak lancar karena salah arah pemijatan. Makanya pijatlah pada orang yang sudah paham dan profesional ya. Kemudian pijat bayi ini membuat bayi jadi lebih kuat otot-otot tulangnya, terus lebih cepat jalan, lebih cepat merangkak, lebih cepat guling-guling ya. Terus banyak lagi manfaat yang pasti membuat kekuatan ototnya jadi lebih kokoh. Pijat bayi manfaatnya juga bisa mendukung perkembangan mental, fisik dan juga sosial ya. Dan kalau misalnya bayinya suka emosi ya, atau temperamental atau suka marah, pijat bayi membuat bayi jadi lebih kuat chemistry-nya ya, lebih tenang, lebih kalem, lebih rileks. Nah, kapan sebaiknya dilakukan pijat bayi? Ya, pijat bayi boleh dilakukan saat 1 hari bayi lahir boleh. Tetapi pijat bayinya jangan yang dianiaya ya. Jadi bayi, mungkin kamu pernah lihat pijat bayi yang bayinya nangis-nangis, jerit-jerit, meraung-raung selama pemijatan, terus aja dipijat. Gak boleh. Jadi kalau misalnya bayi merasakan itu, dia punya memori bahwasanya pijat bayi itu sesuatu yang membahayakan diri dan sesuatu yang tidak nyaman dan itu berbahaya. Jadi di setiap fase kehidupan bayi banyak metode ataupun teknik-teknik pijat bayi yang dilakukan yang aman dan nyaman. Nah, kalau kamu misalnya ada di Kota Medan, Kota Binjai, terus di Kota Tanjung Merawa, Lubuk Pakam di Sumatera Utara, bisa langsung kamu cek Instagramnya Sekolah Emak @sekolah.emak. Dan Sekolah Emak ini merupakan pusat perawatan ibu dan bayi se-Kota Medan dan banyak kota di Indonesia. Dan kami juga punya sekolah pijat ya, sekolah pijat bayi namanya LKP Ibu Sejati Indonesia. Kalau ada pertanyaan boleh share di komen ya Mak ya. Thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, bye bye.